المدد يا رسول الله. Di mana bin Zuhra, bin Kilab, bin Murrah, bin Ka'ab. Ini kebiasaan para sahabat. Sahabat itu terkadang dan para kaum tabi'in terkadang ketika menyebutkan nasab seseorang, senang mereka itu menyebutkan nasab sampai tertinggi. Karena mereka itu, apalagi Nabi SAW, tidak ada di dunia ini manusia yang memiliki nasab yang mulia kecuali Rasulullah SAW. Kemudian anak keturunan beliau sampai hari kiamat, kemudian para sahabat, para ulama dan lain sebagainya. Kita dianjurkan sehingga disunahkan kita itu ketika menyebut seseorang sebut ayatnya. Fulan bin Fulan, Fulan bin Fulan, jangan sebut hanya satu aja. Misalnya Ahmad dan Ahmad bin Abdullah, sebut nama ayahnya. Itu saat gaya para sahabat senang seperti itu. Sebutkan ini anak siapa, binnya siapa. Jadi mereka ada perhatian dengan nasab. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, beliau merupakan salah seorang sahabat yang mendapatkan berita gembira dari Nabi tentang surga. Jadi ada 10 sahabat yang mendapatkan jaminan dari Nabi akan masuk surga. Ada 10 sahabat. Di antaranya Khulafaur Rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, sampai 10 sahabat yang mendapatkan jaminan dari Nabi untuk masuk surga. Suatu ketika pernah Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Nabi SAW, datang ingin menemui Nabi. Kemudian beliau mendapatkan Nabi sedang duduk bersantai di rumah beliau. Kemudian Nabi lagi duduk di dekat sumur. Melihat apa yang dilakukan oleh Nabi, Sayyidina Abu Musa menghadap Nabi. Kemudian beliau mengatakan, wahai Rasulullah, hari ini aku akan menjaga pintu rumahmu. Aku akan duduk di pintu rumahmu. Aku ingin melihat siapa-siapa yang mendatangmu pada hari ini. Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari. Begitulah sahabat. Sahabat itu terkadang mereka sering mendatangi Nabi SAW hanya untuk duduk-duduk bersama Nabi. Karena mereka tahu betapa mulianya seseorang ketika sering melazimi Nabi SAW. Jadi Sayyidina Abu Musa duduk di depan pintu. Dalam hal kemudian ada orang yang mengetuk pintu. Sayyidina Abu Musa menanya, siapa? Dia mengatakan Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Musa mengatakan, tunggu tetap di tempatmu, aku akan memberitahu Rasulullah kalau engkau datang. Sayyidina Abu Musa datang kepada Nabi, wahai Rasulullah, ada Abu Bakar datang. Boleh dia masuk? Kata Rasulullah, suruh dia masuk dan beritahukan dia bahwa dia akan masuk surga. Ini hadis yang didasari oleh para ulama. Nabi telah memberikan jaminan kepada beberapa para sahabat bahwa mereka dipastikan untuk memasuki surga. Kemudian beliau duduk lagi di depan pintu Nabi. Setelah Sayyidina Abu Bakar datang menghampiri Nabi, Sayyidina Abu Bakar duduk di bagian kanan Nabi, di sebelah kanan Nabi. Juga melakukan hal yang dilakukan oleh Nabi. Nabi pada waktu itu dikatakan sedang meluruskan kaki beliau sambil menurunkan kaki beliau di sumur. Sayyidina Abu Bakar juga melakukan hal yang sama, cuma posisinya di kanan Nabi SAW. Melakukan hal yang sama. Kemudian datang dalam hal lagi yang apa itu? Sayyidina Abu Musa mengatakan, siapa kamu? Dia mengatakan, Umar. Maka Abu Musa mengatakan, tunggu di tempatmu, aku akan memberitahu Rasulullah kalau engkau datang. Sayyidina Abu Musa mengatakan, wahai Rasulullah, ada Umar datang. Rasulullah mengatakan, suruh dia masuk dan beritahu kalau dia akan masuk surga. Masuk Sayyidina Umar bin Khattab, duduk tepat di samping Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Sama. Kemudian Abu Musa balik ke tempatnya, duduk. Ada lagi yang mengetuk pintu. Abu Musa mengatakan, siapa? Ulama mengatakan, Sayyidina Abu Musa ini berharap setelah Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, yang mengetuk pintu ini saudaranya atau kerabatnya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sedang seperti membagi-bagikan surga.
Nabi lagi senang memberikan berita gembira kepada orang yang mengetuk pintu tersebut. Dia berharap andai saja itu yang datang saudara atau kerabatnya. Ternyata ada yang mengetuk, lalu dia tanya siapa? Yang mengatakan Utsman. Maka Sayyidina Musa mengatakan, tunggu di tempatmu, aku akan beritahu Rasulullah kalau engkau datang. Maka Sayyidina Musa pergi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada Utsman di depan pintu. Nabi mengatakan suruh dia masuk dan beritahu dia kalau dia akan memasuki surga bersama musibah yang dialami olehnya. Karena Sayyidina Utsman mati dalam keadaan terbunuh. Sayyidina Utsman mati dalam keadaan terbunuh. Fitnah di zaman beliau. Kemudian ketika Sayyidina Utsman hendak duduk di samping Sayyidina Umar, ternyata tempat sudah penuh. Jadi di hadapan Nabi itu ada tempat kecil di depan sumur tersebut yang bisa diduduki oleh Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman tidak mendapatkan tempat untuk duduk bersama. Di dalam hal ini ulama mengatakan itu merupakan pertanda kuburan Nabi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi tidak ada kuburan Sayyidina Utsman bersama Nabi. Di Raudhah itu hanya ada kuburan untuk Nabi, di samping beliau Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi tidak ada kuburan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Nah, ini pendapat para ulama. Berdasarkan hadis ini Rasulullah SAW memberitakan sahabat dengan mereka dipastikan untuk memasuki surga. Harus kita pahami, ketika Rasulullah memberitakan kepada para sahabat bahwa mereka akan memasuki surga, bukan berarti Nabi memiliki sifat ketuhanan. Bukan berarti Nabi memiliki sifat ketuhanan. Bukan berarti Nabi memiliki sifat ketuhanan, punya hak untuk memasukkan orang ke surga atau ke neraka. Itu bukan sifat Nabi. Namun yang harus kita pahami, pertama, syafaat di hari kiamat semata-mata hanya milik Rasulullah. Tidak ada seorang pun yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaatul kubra, syafaatul uzma, kecuali Nabi SAW. Hanya beliau yang berhak untuk memberikan syafaat. Karena beliau tahu di hari kiamat beliau akan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, maka orang-orang yang disebut oleh Nabi sudah pasti akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menjelaskan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu suatu ketika mengeluh kesakitan, mengeluh sakit. Maka dari itu kita ini diperbolehkan kalau ada sakit, kalau kita sakit, kita mengatakan anak sakit ini, itu boleh. Kita saat ngomong dengan dokter sakit, menyebutkan jenis penyakit kita, itu diperbolehkan. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini mengeluh sakitnya kepada Nabi. Beliau mengatakan, min waja'an ishtadda biqudri ya Rasulullah inni qad balagha bi min al-waj' ma tara. Wahai Rasulullah, aku ini sangat sakit. Aku ini sakit, badan aku lemah. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas pada tahun Hajjatul Wada'. Pada tahun Hajjatul Wada'. Jadi beliau sedang sakit dan Rasulullah menjenguk. Lalu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, aku ini wahai Rasulullah sedang sakit. Aku lemah. Aku ini memiliki harta yang banyak. Aku punya harta banyak. Kemudian tidak ada yang mewarisi aku kecuali putriku. Hanya satu anak perempuan yang mewarisiku. Tidak ada anak laki-laki yang mewarisiku. Apa yang harus aku lakukan? Apa tasaddaq bi thulutsai mali? Apakah aku harus mensedekahkan seperempat daripada hartaku? Rasulullah mengatakan tidak. Apakah aku harus mensedekahkan setengah dari hartaku? Nabi mengatakan tidak. Lalu beliau mengatakan, apakah aku boleh mensedekahkan sepertiga dari hartaku? Lalu beliau mengatakan, ats-tsulutu katsirun aw kabir. Sepertiga dari harta itu sangat banyak. Ketahuilah kata Rasulullah, engkau mewarisi keluargamu harta yang bisa mencukupi mereka lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka di dalam keadaan miskin lalu mereka meminta-minta di sana sini. Anjuran dari Nabi SAW dalam hadis ini, kita diperbolehkan mengumpulkan harta menjadi orang kaya selama tersalurkan di tempatnya. Selama kita sedekahkan
selama kita zakatkan, kita infakkan, maka kita tetap diperbolehkan untuk mengumpulkan harta, mencari harta sebanyak mungkin ya Allah. Karena Nabi tidak ingkar kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi tidak mengatakan kau berlebihan dan lain sebagainya. Tetap diperbolehkan oleh Nabi seseorang memiliki harta yang banyak, apalagi bisa mewarisi keluarganya kelak sehingga mereka berkecukupan. Tidak perlu lagi untuk meminta sana sini, untuk meminta kehidupan mereka. Kemudian Rasulullah mengatakan yang pertama, engkau ketika meninggalkan harta yang bisa mencukupi keluargamu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka sedangkan mereka dalam keadaan miskin. Kemudian yang kedua, wa innaka lan tunfiqa nafaqah, dan engkau tidak sekali-kali mengeluarkan nafaqah lalu engkau berharap dengan nafkah tersebut keridhaan Allah, kecuali engkau pasti akan diberikan pahala oleh Allah. Walaupun sesuap nasi yang kau berikan kepada istrimu, kata Rasulullah SAW, sesuap nasi yang kita berikan kepada istri kita dengan niat kita memberikan nafkah, itu tercatat sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi uang yang berlimpah, apalagi istri yang berkecukupan, maka pahala yang sudah sangat besar dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita niat untuk memberikan sedekah, selama kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hikmah yang bisa kita pelajari daripada hadis Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Seperti itulah para sahabat. Yang pertama, mereka itu selalu menanyakan kepada Nabi apapun yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Sampai-sampai ada yang datang kepada Nabi mengatakan, wahai Rasulullah, ana tadi barusan terjatuh dari tempat ini. Apa urusannya sama Nabi? Wahai Rasulullah, ana tadi tersandung. Wahai Rasulullah, ana tadi melihat cibulan. Sahabat itu hanya ingin menikmati ucapan Nabi SAW. Mereka senang ketika berbicara dengan Nabi, apalagi diberikan solusi oleh Nabi SAW. Maka kita di zaman setelah Nabi ini, kita dianjurkan untuk kepada para ulama kita seperti itu, mengeluhkan masalah kita kepada para ulama, menanyakan keluhan kita kepada para ulama, karena mereka itu pewaris para Nabi SAW. Wallahu a'lam.